Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum saya akan memaparkan materi, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raisa Rumjabi dengan nomor NIM D1A220053 dari kelas Farmasi A18 Reguler Sore, program studi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Al-Muqtari angkatan tahun 2023. Di sini saya akan memaparkan materi tentang toharoh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang toharoh. Yang pertama di sini ada pengertian toharoh, lalu yang kedua di sini ada hadas dan najis, lalu yang terakhir ada wudhu, mandi wajib dan tayamum. Baik, pertama kita akan memaparkan materi tentang toharoh. Yang pertama di sini ada toharoh menurut bahasa. Toharoh berarti suci dan bersih, baik itu suci dari kotoran lahir maupun dari kotoran batin, yaitu berupa sifat dan perbuatan tercela. Lalu yang kedua adalah istilah fikihnya, yang artinya mensucikan diri dari najis dan hadas yang menghalangi sholat dan ibadah-ibadah sejenisnya dengan air, tanah, ataupun batu. Penyucian diri di sini tidak terbatas pada badan saja, tetapi juga termasuk pada pakaian dan juga tempat. Hukum toharoh atau bersuci ini adalah wajib, khususnya bagi orang-orang yang akan melaksanakan sholat. Lalu selanjutnya di sini ada dalil mengenai toharoh, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, agar kamu bersyukur. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Selanjutnya di sini ada pembagian toharoh. Seperti yang kita lihat ya, di sini toharoh itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada toharoh batin dan juga toharoh lahir. Toharoh batin yaitu membersihkan diri dari berbagai macam kemusyrikan dan kemaksiatan dan bertujuan untuk menguatkan tauhid dan juga beramal soleh. Lalu yang kedua ada toharoh lahir, yaitu bersuci dari kotoran, hadas maupun najis. Contohnya seperti membersihkan najis dari pakaian, badan, dan tempat sholat. Alat yang digunakan untuk bersuci itu terdiri dari air, debu, dan juga batu atau benda padat lainnya seperti daun ataupun tisu yang bukan berasal dari najis atau kotoran. Nah, benda padat tersebut digunakan khususnya ketika tidak ada air. Namun, jika ada air yang bisa digunakan bersuci, maka disunahkan untuk lebih dahulu menggunakan air. Tetapi tidak semua air itu dapat digunakan untuk bersuci. Lalu di sini ada kriteria air yang dapat digunakan untuk bersuci. Yang pertama itu ada air mutlak, yaitu air yang suci lagi mensucikan seperti air dari mata air sungai, air zam-zam, air hujan, air salju, embun maupun air laut. Lalu ada air musta'amal, yaitu air yang telah digunakan untuk wudhu dan mandi. Ini berdasarkan hadis riwayat muttafaq alaih dari Jabir. Lalu di sini juga ada pula air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci. Yang pertama, air mutanajis, yaitu air yang sudah terkena najis dan tidak berubah sifat kemutlakannya, yakni berubah bau, rasa, dan juga warnanya. Lalu yang kedua adalah air suci tetapi tidak mensucikan, seperti air kelapa, air gula, teh atau kopi, air susu, dan semacamnya. Lalu selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi tentang najis dan juga hadas. Yang pertama ada pengertian najis. Najis secara literal dan dalam bahasa Arab atau al-qazaroh memiliki makna segala sesuatu yang bersifat kotor. Najis adalah kotoran yang menempel pada tubuh,
tempat, maupun pakaian kita dan menyebabkan batalnya ibadah yang kita lakukan. Di sini ada contoh-contoh najis, yaitu seperti yang pertama ada bangkai makhluk hidup, yang kedua ada darah dan juga nanah, yang ketiga ada air liur anjing, yang keempat ada khamr atau minuman keras, yang kelima ada babi, yang keenam ada muntah, lalu yang terakhir yaitu sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Lalu selanjutnya di sini ada macam-macam najis. Yang pertama ada najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Contohnya yaitu air kencing bayi berjenis kelamin laki-laki dengan usia kurang dari 2 tahun dan bayi tersebut hanya meminum air susu ibu saja. Lalu yang kedua ada najis mutawasito, yaitu najis sedang. Contohnya segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia atau binatang, terkecuali air mani. Lalu ada khamr atau minuman keras, ada bangkai makhluk hidup, kecuali bangkai manusia, ikan, dan juga belalang. Nah, di sini najis ini dibagi menjadi dua, yaitu ada najis ainiyah, yaitu najis yang masih ada wujudnya atau terlihat rupanya dan dapat tercium baunya serta dapat dirasakan rasanya. Lalu selanjutnya ada najis hukmiyah, yaitu tidak bisa dilihat rupanya, tidak berbau dan tidak ada rasa. Lalu yang ketiga ada najis mughaladoh, yaitu najis berat. Jenis najis ini adalah yang paling berat dan membutuhkan penanganan khusus untuk menyucikannya. Yang termasuk ke dalam najis mughaladoh adalah anjing, babi, dan juga darah. Apabila bagian tubuh atau pakaian tersentuh oleh babi, terkena air liur dari anjing, ataupun terkena darah, baik secara sengaja ataupun tidak disengaja. Lalu yang terakhir, kita belum pernah mendengarnya ya, mungkin cuma beberapa aja yang mendengarnya. Di sini ada najis ma'fu, yaitu najis yang dimaafkan. Najis ma'fu dapat ditolerir sehingga yang terkena najis jenis ini dapat mengabaikan untuk membasuh atau mencuci. Contohnya ketika kita buang air kecil secara tidak sengaja, mungkin ada yang sedikit sekali pakaian kita terkena percikan air kencing tersebut. Lalu selanjutnya ada pengertian dan juga macam-macam hadas. Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti ibadah sholat. Nah, hadas ini dapat dilakukan dan dapat dibersihkan dengan cara berwudu, mandi, ataupun tayamum. Nah, di sini hadas juga bermacam-macam dan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hadas kecil, yaitu segala sesuatu yang membatalkan wudu. Contohnya ada kentut, kencing, buang air besar, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada hadas besar, sesuatu yang menyebabkan mandi besar. Contohnya seperti mimpi basah, bersetubuh, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai wudu, mandi wajib, dan juga tayamum. Pertama, kita akan membahas wudu. Wudu yaitu secara bahasa berasal dari kata al-wada'ah yang artinya bersih dan cerah. Menurut istilah, wudu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu dengan menggunakan air dengan tujuan untuk menghilangkan hadas kecil atau hal-hal yang dapat menghalangi seorang muslim melaksanakan ibadah sholat atau ibadah lainnya. Rukun wudu terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama membaca niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki, lalu yang terakhir melakukannya dengan secara tertib. Lalu di sini ada tata cara berwudu. Yang pertama itu kita membaca niat wudu terlebih dahulu, selanjutnya membaca basmalah, lalu kita masuk ke tata cara berwudu. Yang pertama ada membasuh kedua telapak tangan, lalu yang kedua kita berkumur-kumur, lalu selanjutnya atau yang ketiga itu memasukkan air ke dalam lubang hidung, yang keempat membasuh muka, lalu yang kelima membasuh tangan hingga ke siku, lalu yang keenam membasuh kepala hingga sebagian rambut juga terkena air, lalu yang ketujuh itu membasuh telinga, lalu yang kedelapan atau yang terakhir itu membasuh kedua telapak kaki kita hingga mata kaki, lalu yang terakhir kita dianjurkan membaca doa setelah berwudu. Nah, wudu ini pada setiap bagiannya dilakukan secara 3 kali pengulangan dan sebaiknya dimulai dari bagian kanan terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada hal-hal yang membatalkan wudu, yaitu seperti yang pertama, sesuatu yang keluar dari salah satu dubur atau kubul kecuali air mani. Lalu yang kedua, hilang akal karena mabuk, sakit, gila, ayan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, menyentuhnya orang laki-laki pada perempuan yang bukan muhrimnya. Lalu yang terakhir, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa ada kain perantara.
Lalu selanjutnya kita bahas mengenai tayamum. Tayamum menurut bahasa ialah menuju. Secara istilah, tayamum artinya mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah atau debu sebagai pengganti wudhu dengan tata cara tertentu. Jadi, tayamum adalah cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil menggunakan debu atau tanah sebagai pengganti air pada kondisi tertentu. Di sini ada pula syarat-syarat tayamum. Yang pertama itu sulit menemukan air. Jika seorang muslim tidak menemukan air di lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, menggunakan debu yang suci. Debu yang digunakan saat bertayamum harus dalam keadaan suci, yaitu debu yang tidak mengandung najis. Lalu yang ketiga, mengerti tata cara tayamum. Seorang muslim yang hendak melakukan tayamum perlu mengetahui bagaimana tata cara yang benar menurut syariat Islam. Lalu yang terakhir yaitu tayamum dilakukan dalam waktu sholat. Saat waktu sholat dan tidak menemukan air, diperbolehkan bagi seorang muslim untuk bertayamum sebagai pengganti wudhu. Mengetahui arah kiblat sebelum melakukan tayamum. Bagi orang Islam yang sedang berpergian jauh atau sedang bermusafir, hendaknya mengetahui arah kiblat pada daerah yang ditempatinya. Lalu selanjutnya di sini ada rukun tayamum. Yang pertama itu niat. Nah, kita berniat dalam keadaan tangan masih diletakkan di tembok atau debu, lalu ucapkan basmalah dan juga membaca niatnya. Lalu yang kedua, mengusap wajah. Gunakan kedua telapak tangan untuk mengusapkan debu ke seluruh wajah. Lalu yang ketiga, mengusap tangan. Usap kedua tangan menggunakan debu yang telah menempel di telapak tangan kalian. Usapan ini sama seperti ketika berwudu. Gunakan tangan kiri untuk mengusap tangan kanan sampai siku dan gunakan tangan kanan untuk mengusap tangan kiri sampai siku. Lalu rukun yang terakhir yaitu tertib. Lakukan tayamum dengan tertib. Perhatikan rukun dan tata cara tayamum sesuai urutan dan tidak boleh terbalik ataupun terlewat. Lalu selanjutnya ada sunnah tayamum. Nah, sunnah tayamum ini yang pertama membaca basmalah, lalu yang kedua mendahulukan bagian kanan. Jadi kita tayamumnya dimulai dari bagian kanan tubuh terlebih dahulu. Lalu yang ketiga menipiskan debu. Jadi sebisa mungkin debunya itu harus tipis dan jangan terlalu tebal. Lalu selanjutnya ada mandi wajib. Mandi wajib dikenal juga dengan sebutan mandi besar atau mandi junub. Hukum mandi wajib dalam Islam adalah wajib bagi seorang muslim yang berakal sehat. Artinya mandi wajib harus dilakukan serta akan mendapat pahala saat dikerjakan dan berdosa jika ditinggalkan. Terdapat sejumlah alasan atau keadaan tertentu yang mengharuskan seseorang muslim ini melakukan mandi wajib. Nah, di bawah ini berikut sebab-sebab seseorang harus melakukan mandi wajib. Yang pertama itu karena selesai haid atau sedang datang bulan. Lalu yang kedua karena selesai nifas, tepatnya setelah berhentinya darah yang keluar sesudah melahirkan. Lalu yang ketiga setelah bersih tubuh. Lalu yang terakhir karena keluar air mani. Nah, di sini ada tata cara mandi wajib. Nah, tata cara mandi wajib bagi laki-laki dan juga perempuan itu berbeda. Yang pertama, kita akan membahas tata cara mandi wajib bagi laki-laki. Yang pertama itu basuh kedua tangan. Lalu yang kedua, tuangkan air dengan tangan kanan ke atas tangan kiri, kemudian basuh kemaluan. Lalu yang ketiga, berwudu seperti tata cara wudu untuk sholat. Lalu yang keempat, siram rambut sambil memasukkan jari ke pangkal rambut hingga merata. Lalu yang kelima, basuh kepala sebanyak 3 kali. Yang keenam, basuh seluruh tubuh. Selanjutnya, basuh kedua kaki. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tata cara mandi wajib bagi perempuan. Yang pertama, bacalah niat mandi wajib atau mandi junub terlebih dahulu. Lalu yang kedua, bersihkan telapak tangan sebanyak 3 kali, kemudian lanjutkan dengan membersihkan bubur dan alat kemaluan. Lalu yang ketiga, bersihkan kemaluan berikut kotoran yang menempel di sekitarnya dengan tangan kiri. Lalu selanjutnya setelah membersihkan kemaluan, cuci tangan dengan menggosok-gosoknya dengan tanah ataupun sabun. Lalu yang kelima, lakukan gerakan wudhu yang sempurna seperti ketika kita akan sholat, dimulai dari membasuh tangan sampai membasuh kaki. Lalu selanjutnya, bilas kepala dengan mengguyurkan air sebanyak 3 kali. Nah, yang terakhir, bilas seluruh tubuh dengan mengguyurkan air, dimulai dari sisi yang kanan, lalu dilanjutkan dengan sisi tubuh kiri. Pastikan seluruh lipatan kulit dan bagian tersembunyi itu ikut dibersihkan. Nah, seperti itu materi tentang toharoh. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat memberikan kita manfaat dan memberikan kita juga pengetahuan atau wawasan yang baru. Mohon maaf bila ada
kesalahan selama saya menyampaikan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.